Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat jumpa lagi sahabat Dr. Milvan. Hari ini kita akan membahas tentang yang saya ceritakan sebelumnya, yaitu tentang pilihan yang lain selain spesialis. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya namanya adalah magister rumah sakit ya. Sekarang macam-macam gelarnya. Ada namanya MARS, MKM ya, dan segala macam yang berbentuk adalah tentang administrasi rumah sakit. Orang akan sepele sebenarnya tentang itu. Sebenarnya sekarang ini sangat dibutuhkan, khususnya bagi rumah sakit yang berdiri saat ini. Jujur, pertumbuhan rumah sakit sekarang ini sangat cepat dan pesat ya. Sekarang mungkin di Medan salah satunya itu setiap tahunnya bisa 2 atau 3 rumah sakit tumbuh setiap tahunnya. Jadi membutuhkan seorang manajerial. Manajerial itu hanya ada pada dokter yang mengambil pendidikan pasca sarjana administrasi rumah sakit. Ya, jadi memang, dok, biaya gajinya sedikit. Siapa bilang? Banyak. Kalau Anda mempunyai kualitas yang bagus, tak mungkin seorang pengusaha rumah sakit itu menggaji Anda dengan honor yang rendah. Tapi kalau Anda memang tidak berkualitas, tidak mempunyai improvement dalam diri Anda, mungkin Anda akan mendapatkan low salary ya. Tapi bukan itu intinya. Adalah manajerial itu adalah bagaimana memanage rumah sakit, baik itu memanage dokternya, memanage pegawainya, memanage keuangannya. Bagaimana rumah sakit itu pertama bisa memberikan fasilitas pelayanan yang cukup bagus. Rumah sakit itu harus mempunyai service excellent. Itu yang mau saya sebutkan, bahwasanya service excellent itu harus dilihat. Itulah kepintaran ataupun kepiawaian seorang manajerial melihat pangsa pasar rumah sakit itu. Apa yang harus kita lihat? Oh, ini bagaimana? Jadi ketika kita punya service excellent itu, jadi semua pasien akan datang ke rumah sakit kita. Oh, ini good service-nya, ini the best service-nya. Jadi tidak harus semuanya. Contoh, di rumah sakit itu anggap aja rumah sakit ibu dan anak ya. Apa service excellent? Oh, ultrasonografinya sangat bagus, timnya kuat, dan juga tim untuk fetal interventionnya juga bagus. Artinya itu salah satu peluang service excellent yang ada di rumah sakit, atau juga di rumah sakit umum yang lain. Contoh, rumah sakit ini mempunyai tim jantung yang sangat bagus, mulai dari penyakit dalam jantungnya, kemudian bedah jantungnya, dan bagaimana fasilitas operasinya, itu juga merupakan salah satu service excellent. Jadi tidak perlu diborong semua, tidak perlu diborong semua. Kenapa? Itulah dia, itulah tugas manajerial. Pemilik rumah sakit hanya memberikan pelayanan ataupun memberikan foundation ataupun keuang untuk itu. Sanggup nggak owner itu untuk menyediakan itu? Jadi tidak harus, oh ini harus ada ini, harus ada ini. Tidak harus. Walaupun demikian, mungkin kita punya service excellent, walaupun di bidang lain juga ada, tetapi tidak fokus. Nah, lama-lama jadi fokus juga, tetapi tidak harus semuanya. Kemudian juga master hukum kesehatan. Sekarang dengan tingginya tuntutan dari pasien terhadap dokter, sehingga membutuhkan seorang ahli dalam hukum kesehatan. Makanya ini sangat-sangat dibutuhkan. Jadi memang peluang itu banyak ya. Nah, kalau Anda yang ingin jadi pendidik, masuk ke preklinik. Ada farmakologi, farmasi, dan lain sebagainya. Ada mikrobiologi lagi ya. Sorry, nanti kalau misalnya guru-guru saya, teman-teman sejawat saya, kalau memang ada hal-hal yang mungkin tidak saya sampaikan nanti di komen ini. Jadi saya tahu, karena nggak semua bidang juga saya ketahui, tetapi memang ini yang saya ketahui sepanjang karir saya sebagai dokter. Jadi tidak harus terfokus, harus spesialis, tidak. Apalagi keuntungan daripada magister ini, pasca sarjana ini. Usia kita mungkin lebih cepat menyelesaikan pendidikannya. Contoh, magister administrasi rumah sakit membutuhkan waktu hanya 2 tahun. Ya, tidak ada jaga malam. Beda dengan kita spesialis. Kita spesialis itu harus jaga malam, kemudian kerja bisa sampai malam, gak pulang-pulang kadang-kadang sekolah. Jadi artinya
ini salah satu peluang. Kenapa juga salah satu lagi manajerial ini ataupun MU ini tidak memperamati. Itu aja. Kalau kami yang megang pisau itu berisiko untuk ke sana. Sehingga ketika terjadi, mohon maaf, kecelakaan ataupun side effect daripada penanganan kami, itu biasanya akan terhubung dengan hukum. Maka kita butuh hukum, manajer hukum kesehatan. Sehingga kita selama ini memang dokter itu untuk hukum sangat lemah. Jadi dengan adanya teman sejawat kita yang menjadi magister hukum kesehatan, sehingga kita dapat berdiskusi apa yang harus kita lakukan. Bukan saya menyepelekan tentang pengacara segala macam, tetapi memang di sini adalah kami butuh seorang teman sejawat yang mengerti bidang kami, yang mengerti apakah kami salah langkah atau tidak. Karena untuk langkah berikutnya, mereka yang akan memberikan kita arahan. Saya rasa demikian. Semoga bermanfaat. Terima kasih.